Oke. Nah, Ini saya ada satu aplikasi yang apa namanya? Jadi aplikasi ini untuk latar belakangnya ya, biar terbayang nanti aplikasinya ya. Jadi aplikasi ini dipakai di sales motoris canvassing seperti itu ya. Jadi aplikasi ini dia bisa digunakan untuk absensi dengan handphone. Jadi sebelum mereka keliling, sales-sales ini keliling, dia harus absensi di kantor, kemudian nanti dia ada kunjungan ke store atau ke toko-toko, dan sales itu juga harus absensi di toko. Dan kita bisa atur di tokonya ini, dia ada jaraknya gitu ya, jarak antara toko dengan handphone ini bisa kita atur berapa meter jaraknya gitu. Terus kemudian mengambil posisi GPS, terus kemudian bisa juga divalidasi lamanya dia kunjungan ke toko atau ke store. Jadi bisa dibatasi oleh admin, maksudnya minimal 5 menit kunjungannya, kalau nggak 5 menit, misalnya cuma 2 menit atau 3 menit, nah dia nggak bisa menyelesaikan orderannya seperti itu. Itu diaturnya di sales sini, di sales activity di sini. Nah, di sini ada maksimum jarak, jadi jarak toko dengan jarak handphone salesnya ini kita bisa atur berapa meternya, terus kemudian durasi di tokonya ini berapa lama gitu. Nah, saya setting menjadi 4.000 meter dan 0 menit gitu ya, biar nggak di kasus real. Jadi nanti kalau kita akan coba cepat dan GPS-nya akan jaraknya jauh, dia nggak akan masuk ke validasi gitu ya. Nah, di sini saya pengen kalau ada order, jadi kalau ada sales itu dia keliling ke toko-toko, kemudian ada order masuk. Nah, order masuk ini kalau yang aplikasi ini dia hanya tersimpan di dalam database. Oke, tersimpan di dalam database seperti ini. Ini adalah kunjungan sales-sales. Terus kemudian sebenarnya untuk notifikasi kita bisa macam-macam nanti ya. Misalnya ini ada rankingnya, ini adalah sales yang kunjungan dan juga total ordernya paling tinggi. Di sini ada 81 juta segala macam. Nanti bisa dikasih notifikasi ke admin, oh ada sales ini loh yang di toko ini ada order sebanyak ini misalnya, itu juga bisa. Nah, kita akan coba untuk yang general dulu. Yang generalnya adalah kalau ada orderan masuk dari sales, itu admin akan mendapat notifikasi bahwa ada order baru dari toko ini, nama salesnya ini, dan nominal ordernya berapa. Itu yang akan kita buat. Nah, terus kemudian tools yang akan kita pakai adalah yang pertama tentunya adalah nanti app sheet-nya. Terus kemudian sebagai ini ya, sebagai automationnya ya. Terus kemudian yang kedua nanti kita akan memerlukan API dari Fonte. API dari Fonte itu teman-teman bisa registrasi atau login ke Fonte-nya, dan nanti kita akan ambil token dari Fonte-nya. Rasanya teman-teman udah pernah ya. Kalau nanti belum pernah, nanti kita akan coba sama-sama. Tools yang ketiga adalah kita akan memakai webhook. Webhook ini fungsinya adalah jadi saya jelaskan dulu, webhook ini fungsinya adalah sebagai gateway ya. Jadi antara app sheet atau aplikasi yang kita buat dengan WA itu tidak saling terkoneksi satu sama lain, karena beda platform, beda bahasa dan segala macam, itu saling tidak terkomunikasi satu sama lain. Nah, diperlukan ada satu buah jembatan atau sebuah gateway yang bisa menghubungkan antara dua aplikasi yang berbeda tadi. Oke. Nah, dua aplikasi yang berbeda tadi bisa disatukan lewat gateway tadi. Mereka harus mempunyai sebuah kunci masing-masing. Jadi di app sheet akan memegang kuncinya, terus kemudian WA juga akan memegang kuncinya. Nah, kuncinya itu sama-sama nanti akan dicocokkan. Kalau kuncinya sama berarti app sheet bisa mengakses WA dan bisa terkomunikasi satu sama lain, seperti itu.
Nah, itu kira-kira konsep dasar dari API, konsep dasar dari webhook, dan juga bagaimana aplikasi itu bisa saling berkomunikasi. Nah, tentunya dengan API ini kita sebagai developer sangat diuntungkan karena kita bisa koneksi dengan beberapa atau banyak aplikasi yang berbeda-beda. Kalau contohnya sekarang misalnya adalah ada ChatGPT, ada Suno AI, dan banyak AI yang lain gitu ya. Kita bisa berkomunikasi aplikasi satu dengan yang lainnya dengan menggunakan API tadi atau menggunakan webhook gitu ya. Oke, itu konsep dasar bagaimana caranya aplikasi apapun bisa terkoneksi dengan aplikasi yang manapun dengan gateway tadi atau dengan webhook tadi gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira bahasanya gitu ya. Nah, oke, langkah pertama tentunya kita akan ke dalam fontenya. Oke, kalau browser saya yang ini kelihatan nggak? Yang saya baru buka fonte yang sini. Nggak kelihatan. Belum ada fontenya. Harus ini ya, stop share ya, harus ganti yang layarnya ya, sebentar. Oke, ini adalah halaman fonte saya. Jadi ini dashboard fonte ya. Kalau teman-teman belum login ya silahkan login dari fontenya. Terus kemudian yang perlu dibuat adalah teman-teman harus add device di sini. Add device. Terus kemudian masukkan nama device kita, namanya apa aja sih terserah gitu ya. Namanya terserah. Nah, terus kemudian device number ini adalah nomor WA yang akan kita koneksikan ke dalam fonte ini. Terus yang lainnya sudah begitu aja, nanti kita tinggal add. Setelah kita add, dia akan membuka sebuah QR code. Nah, QR code-nya ini yang akan kita scan dari WA kita. Nah, setelah itu akan terkoneksi. Nah, indikator terkoneksinya adalah seperti ini. Jadi statusnya connect. Kalau yang gratisan kita akan mendapatkan 1000 message seperti ini. 1000 WA per bulan. Jadi setiap bulan kita akan dikasih data 1000. Kalau 1 bulan sudah selesai, dia akan, kalau kita belum stop ya, kalau kita belum stop, dia akan meng-top up kembali 1000 lagi dalam waktu 1 bulan gitu. Nah, sebenarnya dia sudah terkoneksi dengan AI. Di sini ada token AI-nya. Nanti saya bisa buatkan yang terpisah gitu ya. Bisa membuat CS pakai AI dan segala macam. Tapi kita nggak bahas saat ini. Nah, setelah kita connect seperti ini, udah hijau seperti ini. Nah, kita harus yang kita pakai adalah yang di sini. Nanti kita ada edit. Terus kemudian di sini ada token. Token ini atau API gitu, atau API key itu sama ya, token atau API key. Tapi kalau di Fonte istilahnya adalah token. Nah, itu nanti yang akan kita ambil. Terus kemudian kita kembali ke app sheet lagi. Saya stop dulu sebentar. Oke, kita kembali ke app sheet. Yang pertama, kita akan membuat webhook dulu, gitu ya. Kita akan membuat webhook. Webhook tadi fungsinya apa? Teman-teman ingat lagi ya, fungsi dari webhook tadi ya. Oke, kita webhooknya sebentar. Oke, webhooknya, cara membuat webhook ini sebenarnya ada banyak ya, ada banyak. Tapi yang paling simpel kalau menurut saya adalah kita memakai Google Apps Script yang sudah terembedded di dalam database kita. Jadi kalau kita di AppSheet ini, kalau kita masuk ke menu data, kemudian kita view data source, nah kemudian akan kebuka database kita ya, database kita di spreadsheet. Nah, ini database kita. Nah, database ini karena dia sudah dibuat dengan Google Workspace,
Google itu mempunyai app script. Caranya tinggal kita buka extension di sini, kemudian klik app script. Oke, setelah itu dia akan kebuka app script editor seperti ini. Oke, di sini ada file Google Script, extensionnya adalah GS di sini. Ini nanti kita hapus aja di sini karena kita akan membuat secara manual. Ini kita hapus aja. Nah, isinya apa? Isinya adalah saya sudah membuat skripnya. Skripnya sederhana ya. Tinggal kita mengambil webhook, mengambil endpoint URL dari Fonte tadi. Jadi di dalam webhook tadi, di dalam si Fonte tadi, dia membuatkan sebuah endpoint. Endpoint itu adalah sebuah alamat URL yang dipakai untuk menembak function di dalam Fonte, gitu ya. Nah, salah satu function di dalam Fonte adalah mengirim WA. Nah, untuk mengirim WA itu kita diberikan URL endpoint-nya. URL endpoint-nya itu adalah yang ini. Ini URL endpoint kita. Nah, setiap aplikasi itu berbeda-beda URL endpoint-nya. Itu bisa dilihat dari documentation. Jadi kalau tadi kita kembali ke Fonte, itu ada menu documentation. Setiap aplikasi yang memiliki API itu selalu pasti punya documentation. Nah, di documentation itu kita harus cari yang namanya endpoint webhook atau URL endpoint. Nah, itu beda-beda. Yang ini seperti ini. URL-nya yaitu yang pertama. Yang kedua, dia pasti punya payload. Payload itu adalah sebuah variabel atau parameter yang bisa dikenali oleh si aplikasi tersebut. Nah, di Fonte ini dia memberikan dua buah parameter. Parameter yang pertama adalah parameter target. Parameter target ini nanti diisi dengan nomor WA yang akan kita kirimi, gitu ya. Ini target. Kemudian parameter yang kedua itu adalah parameter message. Parameter message ini adalah parameter yang akan atau teks yang akan kita kirim ke nomor yang ditarget tadi. Oke. Itu dua parameter tadi ya. Nah, parameter target dan parameter message itu yang dikenal oleh si Fonte. Nah, kenapa kita buat target titik 2 nomor, terus kemudian message titik 2 pesan. Nah, dua variabel ini, nomor dan pesan, ini adalah variabel yang kita punya di dalam AppSheet. Oke, jadi kebayang ya. Tadi kan fungsi webhook-nya itu seperti apa dan ini komunikasinya seperti apa. Jadi di dalam, saya ulang pelan-pelan ya, untuk yang di Fonte tadi, menyediakan dua buah parameter yang dikenali oleh Fonte, yang boleh kita pakai gitu ya. Yang pertama adalah parameter target, yang kedua adalah parameter message. Nah, karena parameter ini dikenali oleh si Fonte, dan target ini tidak dikenali oleh AppSheet kita, maka kita harus membuat payloadnya seperti ini. Target titik 2 nomor, message titik 2 pesan, gitu ya. Nah, nomor dan pesan ini adalah variabel yang nanti akan kita pakai di dalam AppSheet seperti itu. Nah, untuk yang lainnya di sini ada option ini wajib tadi ya, wajib. Jadi metodenya kita pakai post. Jadi post, fungsi metode post ini sebenarnya metodenya ada banyak ya, ada post, ada get gitu ya. Tapi yang paling mudah adalah pakai post. Nah, di dalam post ini diperlukan sebuah authorization. Nah, ini diisi dengan token Fonte tadi. Tadi kan kita udah buka ya, token Fonte. Kita kan tadi ada token, kita copy. Nah, kita paste di sini nanti. Di sini saya udah kasih keterangan ganti dengan API key dari Fonte. Nah, yang lainnya itu teman-teman nggak usah pusingin yang lainnya, yang ini ya. Yang jelas cuman tadi ya URL-nya, kemudian payload-nya, dan kemudian ada API key ini gitu. Itu yang akan kita coba ya. Nah, terus kemudian nanti si AppSheet akan menjalankan perintah tadi. Perintah untuk ini. Menjalankan perintahnya adalah yang di sini. Sini ya.
Nah, ini nggak perlu dipusingin. Nanti teman-teman tinggal copy aja, nggak perlu diperhatikan, maksudnya nggak perlu dipusingkan apa di sini ya, karena ya nggak perlu juga untuk kita mengcoding satu-satu gitu. Karena sekarang nggak perlu kita hafalin begini, tinggal copy paste apa yang dirubah ya kita rubah, yang dirubah ya hanya ini aja. Yang di XX-nya ini kita ganti dengan fonte tadi. Oke. Nah, kemudian script ini kita copy, kita kontrol A gitu ya, kita copy, terus kemudian kita taruh ke dalam yang ini tadi. Tadi kan kita hapus tadi ya, kita paste ke sini. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nah, terus yang ini, yang authorization ini diganti dengan API Fonte. Saya akan copy dulu token Fonte saya. Oke, terus kemudian saya taruh di sini. Oke, cuma ini ya yang dirubah ya. Oke, jangan lupa di save dulu. Di save. Kalau belum dikasih nama, silakan dikasih nama. Ini namanya di sini. Oke, nah untuk mengecek apakah scriptnya ini error atau enggak, kita tinggal run aja di sini. Tinggal run. Oke, kalau run dan dia itu sukses, artinya nggak ada error. Nah, seperti ini, nggak ada error, berarti script kita ini sudah beres. Ya harusnya sih tinggal copy paste beres ya, kayak gitu ya. Oke, setelah itu webhook kita itu belum selesai. Webhook kita ini belum selesai karena webhook ini kita harus mendapatkan link URL-nya dari webhook ini. Oke, sebelum sampai ke situ kita akan kembali ke AppSheet kita dulu. Oke, di AppSheet kita ini kita akan membuat tadi ya, kita akan membuat kalau ada orderan baru dari sales yang kunjungan ke toko tadi, otomatis sistem aplikasi AppSheet kita akan mengirim WA ke kita sebagai admin. Itu ya ceritanya yang akan kita buat. Nah, berarti kita harus membuat di automation. Oke, kenapa automation? Saya harap teman-teman sudah mengerti ya. Jadi automation itu adalah suatu proses yang dilakukan secara otomatis karena satu trigger tertentu. Nah, triggernya adalah tadi ya, triggernya adalah kalau ada orderan masuk, itu triggernya. Jadi begitu ada orderan masuk, dia otomatis mengirimkan WA. Nah, itu kenapa kita memilih automation dan bukan action ya. Oke, di automation kita akan membuat saya akan jelasin lagi di database-nya ya, database-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di database ini saya punya satu table namanya adalah table visit. Di table visit ini dia akan menyimpan seluruh informasi yang dilakukan oleh sales di toko. Jadi ada ID salesnya, terus kemudian ada ID tokonya, jam kunjungan, hari keberapa, kunjungan keberapa, dan seterusnya ya. Oke. Terus kemudian jika nanti ada orderan, artinya adalah di visit ini nanti dia akan input order. Nah, order ini akan tersimpan di order detail ini, akan tersimpan di sini. Ordernya, jumlah orderannya berapa dan totalnya ada berapa, total ordernya berapa. Nah, kita akan lihat berarti di dalam tabel visit ini nanti akan kita buat triggernya. Jadi kalau ada data baru di visit, baru proses yang ada di bawahnya akan dilakukan. Seperti itu ya. Nah, kita kembali ke AppSheet kita. Oke, berarti karena kita tadi bekerja di tabel visit, berarti kita akan membuat automation di dalam tabel visit gitu ya. Nah, caranya adalah di automation, kemudian kita klik tanda plus di sini, kita create new boot. Oke, boot atau automation sama ya istilahnya. Oke, di automation itu ada dua buah bagian ya, dua bagian. Yang pertama adalah event, yang atas ini, event atau trigger ya, event atau trigger. Terus kemudian ada proses. Nah, event itu adalah satu trigger atau satu kondisi yang kalau bernilai benar atau terpenuhi, maka proses yang ada di bawahnya itu dilakukan. Oke, itu tadi ya. Nah, berarti triggernya adalah kita buat dulu di event ini. Create new event,
Nah, eventnya adalah tentunya tadi ya, dari tabel, di sini ada tabel ya, di sebelah kanan ini ada tabel apa tadi, visit ya, karena kita akan triggernya di dalam tabel visit tadi yang saya buka tadi. Nah, kemudian kita akan ambil ini data change type-nya apa? Data change type-nya apa? Nah, kita akan lihat di dalam eh, di dalam Mas aplikasi kita. Budi, Mas Budi mau tanya, Ya, Mas, gimana, Mas? Mas Budi, itu sebetulnya tadi itu 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 langsung gitu Mas, yang di automation Mas di kok itu bisa lihatkan lagi Mas, Yang mana, Mas? yang ini yang di bot tadi itu kan ada automation ya, terus ada new eventnya itu nekan apa setelah itu Mas tadi? Oh, bentar. New event yang ini. Saya ulang ya, Mas ya. Ya, Saya ulang ya. iya, nggih, nggih. Nah, saya hapus dulu ya. Oke, caranya tinggal gini, Mas. Bikin bootnya ini tinggal klik plus yang di sebelah kanan boot ini, ya kan? Kemudian Ya, create new boot. Oke, sampai sini ya. Nah, untuk bikin oke. bikin eventnya itu tinggal klik ini nih, configure event ini, Mas. Iya, Configure event. Nah, di sini ada create new event. Nah, ini create new event. oke. Gitu ya. Nah, terus kemudian eventnya ini kita harus merujuk ke data yang mana. Tadi ya datanya adalah data yang visit tadi ya. Berarti di dalam tabel ini di sebelah kanan ini kita pilih yang visit. Oke, karena kita akan bekerja di dalam tabel Oke. visit. Oke. Terus saya kembali ke ini ya, ke dalam visit ini ya, untuk mengetahui apa yang akan kita ini ya. Nah, di visit ini saya punya ini. Jadi nanti kalau pas ngisi data ini yang terisi pertama adalah yang bagian kiri ini. Ini tergantung aplikasi ya. Ini kan ini studi kasusnya aplikasi yang saya punya ini gitu ya. Nah, pas kunjungan ke toko itu sales akan terotomatis akan mengisi ini karena sebagai absensi. Nah, setelah absensi, dia akan ngobrol lah sama yang punya toko, kemudian tanya, Bu atau Pak mau order apa, kemudian dia input orderannya. Input orderan, setelah input orderan, dia akan melakukan closing check out gitu ya. Nah, begitu closing check out, dia akan terisi data ini, dan kemudian di sini ada satu kolom yang saya pakai untuk menandai bahwa dia sudah selesai ya. Di sini di tulisan ada diisi dengan benar. Kalau diisi dengan benar nanti sudah dicontreng, berarti isiannya sudah benar, orderannya sudah oke, kemudian baru disimpan. Nah, berarti kita akan membuat triggernya adalah jika data ini bukan saat ditambahkan. Karena kalau pas ditambahkan, ini belum berhasil. Maksudnya ini belum diproses. Jadi triggernya adalah saat data ini adalah diedit atau diupdate dan kolom diisi dengan benar ini bernilai true, gitu ya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi, untuk trigger dari atau event dari visit ini adalah kalau datanya itu diedit bukan ditambahkan ya. Karena kalau ditambahkan ini belum tentu dia selesai atau belum tentu diklik diisi dengan benar. Jadi di sini kasusnya adalah kalau data ini sudah diedit dan kolom diisi dengan benar ini bernilai true. Jadi yang masih kosong seperti ini berarti nggak akan diproses. Yang diproses adalah yang diedit ini bernilai true gitu ya. Oke, itu eventnya. Nah, kemudian di dalam AppSheet-nya cara bikinnya adalah berarti di sini adalah tinggal saya aktifkan yang update-nya aja. Update-nya aja. Nah, dengan kondisi apa tadi kondisinya adalah saat diisi dengan benar itu bernilai true gitu ya. Oke. Kalau sudah terisi dengan bernilai true, otomatis akan
proses yang ada di bawahnya ini akan dilakukan gitu ya. Nah, prosesnya apa? Prosesnya adalah tentunya adalah mengirim WA. Ya. Caranya saya tinggal klik create new step tadi. Oke. Stepnya ini step atau proses ya sama. Nah, step ini kita tinggal klik stepnya, kita kasih nama misalnya adalah kirim notifikasi WA. Ya. Nah, untuk mengirim notifikasi WA, kita akan menggunakan beberapa proses ya. Yang pertama, maaf, bukan menggunakan beberapa proses. Ini ada beberapa pilihan proses ya. Nah, untuk yang mengirim WA ini, kita akan memakai yang call a webhook di sini ya. Di sini ya, webhook. Tadi saya sudah jelaskan ya fungsi dari webhook tadi ya. Oke, call a webhook. Kita klik. Nah, di webhook ini, kita akan pilih webhooknya. Di sini ada ini ya, ada beberapa pilihan ya. Kita pilih yang custom aja karena kita akan membuat webhook sendiri. Oke, ini webhook. Kemudian ini adalah customnya. URL-nya ini adalah URL webhook yang kita miliki. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari sini. Kita kembali ke script ini. Oke, script ini ya, tadi ya, ini sudah diisi, tadi kita sudah save, sudah run, nggak ada error. Nah, caranya adalah kita deploy. Di sini di kanan atas ini kita deploy, kemudian kita pilih yang new deployment. Oke, fungsi deploy ini adalah akan mengubah script tadi menjadi sebuah URL gitu ya, sebuah URL. Jadi harus dipastikan adalah kita pilih yang web app sini. Jadi di sini. Nah, di sini kita pilih yang web app ya. Web app, karena nanti kita akan memerlukan URL-nya. Kita pilih web app, kita contreng. Setelah kita contreng, nah di sini ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah kita pastikan email yang kita pakai ini sama dengan email yang dipakai di app sheet-nya. Oke, kemudian dari sini who has access-nya, siapa yang bisa mengakses webhook ini, yang bisa mengaksesnya kita pilih yang anyone. Oke. Nah, defaultnya dari Google ini adalah only myself, gitu ya. Tapi harus teman-teman ubah menjadi anyone. Kenapa? Karena webhook ini yang akses nanti selain kita adalah si Fonte tadi, gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa harus pilih yang anyone. Gitu ya. Kalau pilih bukan yang anyone berarti ya hanya kita aja webhooknya ini. Jadi si Fonte tadi nggak bisa mengakses webhook ini, gitu, webhook yang kita punya. Jadi kita harus pilih yang anyone. Setelah itu kita deploy. Setelah kita deploy, dia akan membuat deployment-nya. Nah, setelah itu kita akan diberikan URL seperti ini. Nah, di sini ada web app. Tadi kita pilih ya web app ya. Nah, di sini ada web app, ada URL-nya. Nah, URL-nya ini kita copy aja di sini ada copy ya. Ada copy. Nah, terus kita kembali ke app sheet tadi. Terus kita pastekan ke dalam URL ini. Oke, URL ini kan URL webhook ya. Nah, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Oke. Setelah dipastekan, stempel di sini, kita save. Nah, terus kemudian di sini di HTTP ini kita pilih. Nah, kita pilih yang post. Post. Kenapa post? Tadi ya, saya sudah jelasin tadi yang post tadi yang di webhook tadi ya. Karena kita memakai method yang post tadi di webhooknya tadi. Nah, kemudian di dalam body tadi ya harus kita tentukan parameter yang akan kita pakai. Tadi adalah kita mempunyai parameter 2 tadi ya. Saya ulang lagi yang parameter yang ini tadi di dalam ini saya close dulu ya. Nah, di sini ya, parameter ini ya. Parameter yang ini, parameter nomor dan pesan ini. Nah, parameter nomor dan pesan ini yang harus kita setting ke dalam app sheet-nya, nomor dan pesan. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di dalam body JSON-nya ini, kita pilih JSON ya. Di dalam body JSON-nya ini, kita harus tentukan tadi, ada nomor, ada pesan. Nah, ini ada kurung apa ya namanya nih, kurung kurawal ya.
atau apalah yang kurung 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 keriting ini ya. Nah, kita tadi punya nomor gitu ya, tanda petik gitu ya. Terus kemudian titik dua, terus ini nanti diisi dengan nomor HP ya. Oke, terus tadi selain nomor kita ada pesan. Ini harus sama ya. Jadi kalau tadi nomor ya ini harus nomor gitu ya. Nah, ini ada pesannya gitu ya. Nah, ini di dalam ini adalah kode JSON ya, kode JSON. Nah, tadi ada dua parameter tadi, parameter nomor dan juga pesan. Nah, nomor ini adalah nomor WA yang akan kita kirimi. Karena yang dikirimi adalah nomor admin, maka ini diisi dengan nomor admin. Kita akan isi manual dulu ya. Kita akan isi manual, saya coba pakai nomor saya. Oke, kita isi manual dulu, tapi nanti kita akan buat ini otomatis, nggak manual gitu ya. Nah, terus kemudian isi pesannya adalah order baru. Itu dulu ya, itu kita manual dulu. Nanti sebenarnya diisi dengan nama tokonya apa, kemudian nama salesnya apa, dan nominal ordernya berapa. Nanti kita akan manual dulu, manual seperti ini. Oke, kemudian kita save. Nah, setelah selesai di sini, yang lainnya nggak perlu. Nah, terus ada yang di paling bawah nih, yang perlu diperhatikan. Yang paling bawah di sini ada timeout execution option. Oke, maksud dari bagian ini adalah website kita atau webhook kita itu akan mengulangi perintah yang gagal, gitu ya. Jadi contohnya di sini. Jadi kalau ada 180 detik gagal mengirimkan, maka dia akan mengirim berapa kali lagi gitu ya. Oke. Nah, maksudnya adalah kalau di sini 3, berarti kalau 180 ini dia gagal, dia akan mengirim 3 kali gitu ya. Oke. Nah, karena ini biasanya kalau saya selalu ini saya kasih 0, saya kasih angka 300. Maksudnya adalah kalau dalam waktu dia 300 detik itu nggak terkirim, ya nggak usah ngirim lagi lah gitu. Nanti dia akan ini apa sih, nggak diulang-ulang gitu ya. Itu terus kemudian setelah itu kita save. Nah, setelah kita save, nah kita akan coba ya, kita akan coba order. Saya akan login di sales. Saya akan coba order, terus kemudian kita lihat apakah WA-nya sudah terkirim atau belum. Oke, saya akan login sebagai sales. Saya akan buka WA-nya dulu. Oke, saya siapin WA webnya dulu untuk lihat hasilnya tadi. Oke, kalau udah kita akan saya login sebagai sebentar ya, saya cek di sales ya. Sales. Oke, saya akan input visitnya. Ini saya di toko, ini saya di ini. Nah, ini jadwal ini ditentukan oleh admin ya, dibuat road plan di admin. Ini kunjungan pertama saya di toko ABC. Nah, terus kemudian saya input visit. Oke, setelah info visit, di semua akan otomatis, kemudian harinya otomatis, visitnya juga otomatis. Nah, ini foto selfie sebagai dia absensi di toko, jadi dia harus absensi
pakai kamera. Kemudian ini adalah jam sekarang, kemudian ini adalah posisi GPS saya. Nah, dia akan menghitung jarak antara saya absensi, saya buka aplikasi ini dengan tokonya. Nah, ini jaraknya adalah sekian meter, 800 meter. Terus kemudian nah, kita akan isi orderannya ya, orderan dari toko tersebut. Nah, contohnya adalah misalnya ini, satu aja. Terus kemudian totalnya 270. Kemudian saya save. Oke, setelah saya save, ini sebenarnya sudah terinput ke dalam visit ya, ke dalam tabel visit tadi. Tapi triggernya belum jalan karena triggernya adalah kalau ini sudah saya klik ini tadi ya, yang ini ya, diisi dengan benar ini ya. Kalau diisi dengan benar ini sudah saya klik, berarti triggernya akan berjalan gitu ya. Oke, saya klik. Nah, dia akan mengambil GPS saya, kemudian durasinya berapa menit. Kalau sudah selesai, kita save. Nah, setelah kita save, nah kita akan lihat di dalam WA saya udah masuk atau belum. Cek dulu ya. Oke, saya akan share screen untuk yang WA saya. Halo, halo, halo. Ya, Mas? Eh, Boleh tanya apa maksud jarak handphone dengan toko? Hah, iya, Mas. Silakan. Tadi ada yang nanya kayaknya. Saya mau nanya, apa maksudnya jarak jarak handphone dengan toko itu? Oh, oke. Jadi di saat sales itu kunjungan ke toko, jadi kan dia melakukan absensi ya. Absensi yang artinya adalah dia akan melakukan order. Nah, si biar tidak ada fake order atau sebenarnya sales itu curang, sebenarnya dia nggak pernah kunjungan ke toko, dia bisa aja membuat orderan di rumah gitu ya. Nah, itu untuk membatasi biar sales itu tidak bisa sembarangan order gitu ya. Jadi dia harus benar-benar visit ke toko itu. Jadi dengan adanya jarak tadi, kalau melebihi, misalnya kita tentukan 300 meter, kalau di atas lebih dari 300 meter, berarti kan si sales tersebut benar-benar tidak kunjungan ke toko gitu. Dia harus memastikan bahwa si sales itu benar-benar ada di toko tersebut. Gitu. Terus itu yang kedua adalah validasi lamanya, jangan sampai ordernya cuma 2 menit atau 3 menit. Nah itu kita bisa batasi, misalnya tadi kita bisa setting 5 menit. Gitu. Jadi dia minimal 5 menit. Kalau kurang dari 5 menit dianggap ya dia eh, orderannya fiktif gitu ya. Nah itu ini bisa kita setting gitu. Yang oke ya. Ya, ya, terima kasih. Nah terus yang WA saya udah kelihatan share screen saya? Belum lagi. Belum ya? Bentar.
Ini tadi saya ngetes ngirim orderan tadi ya, input orderan, terus kemudian kita lihat di dalam eh, web WA saya. Nah, ini WA saya yang muncul ya, ada orderan baru, tapi kita masih manual tadi ya, masih masih ini ya, masih seperti ini ya, ada order baru ini. Jadi seperti yang kita buat tadi. Nah, kita akan coba ubah nggak seperti ini, tapi ada ininya ya, ada kata-katanya ya, ada kata-katanya yang kita bikin otomatis. Oke. Nah, berarti kita harus ubah ke dalam di dalam app sheet-nya. Nah, saya kembali ke app sheet saya. Oke, di app sheet ya, kita akan ke ini ya, automation tadi ya, kita lihat automation ya. Nah, untuk yang bagian visit tadi, kemudian kirim WA, nah di sini ya. Nah, di sini di bagian nomor ini kalau bisa jangan manual ini ya. Jadi kita buat variabel untuk nomor HP ini. Oke. Nah, di dalam aplikasi ini kita contohkan adalah seperti ini. Jadi di dalam tabel user, saya punya tabel user. Nah, di tabel user itu ada user admin dan ada nomor HP-nya. Halo Pak. Oke, di sini ada ini ya, ada sebentar saya masuk ke tabel user. Ini ada tabel user. Oke, di tabel user ini ada di sini ya, saya punya username yang role-nya admin. Ini contoh untuk mengambilnya, ini nomor HP-nya ya, nomor HP adminnya ya. Ada di kolom nomor HP. Oke. Terus kemudian isinya nanti akan saya ambil dari visit tadi. Di visit tadi kan ada nama toko, terus kemudian ada nama sales, kemudian ada total order gitu ya, ada total ordernya. Nah, ini yang akan kita ambil sebagai informasi untuk kita kirimkan ke WA gitu ya. Itu yang akan kita buat. Nah, terus langkah pertama adalah yang nomor ini kita akan membuat virtual column di dalam tabel visit. Kan tadi ini dalam visit ya, di dalam visit ya. Oke, di tabel visit. Nah, berarti kita kembali ke menu data. Di menu data ini ada visit. Nah, kita akan membuat virtual column adalah nomor HP. Oke, nomor HP. Nah, di nomor HP ini nanti kita akan look up. Nah, di sini kita kasih nama nomor HP, gitu ya. Nah, kita akan look up ke dalam tabel user tadi ya. Kita akan ngambil data dari user. Oke, untuk mengambil data dari user kita pakai select, kemudian kita ambil dari tabel user tadi, kemudian kita ambil dari kolom nomor HP yang tadi ya, role-nya adalah admin. Oke, gitu ya. Role-nya adalah admin. Nah, kata saya mengambil satu, saya pakai any di dalam di luar ini. Nah, seperti ini ya. Oke, saya akan mengambil nomor HP di tabel user yang role-nya adalah admin. Tadi kan ada nomor HP-nya. Oke. Berarti untuk virtual column nomor HP sudah selesai. Nah, terus kemudian kita akan membuat virtual column untuk isi WA-nya, biar dia dinamis sesuai dengan data. Ya. Nah, caranya adalah kita tinggal klik tanda plus di sini. Kita membuat sebuah virtual column baru, namanya adalah isi WA. Nah, isi WA-nya ini adalah tadi ya, misalnya adalah ada order baru. Nah, terus kemudian titik 2 begitu. Terus kita kasih ke bawah. Sini ada
nama sales, kemudian nanti nama salesnya siapa. Nah, ini kita kasih tanda dan begini. Nah, kita ambil kolom nama sales, gitu. Nah, terus kemudian kita kasih dan lagi, kita kasih spasi, gitu ya, nama toko. Kemudian kita kasih dan lagi, kita ambil kolom nama toko, gitu ya. Terus kita kasih dan lagi, terus ada total order. Total order kita kasih dan lagi, terus di sini ada kolom total order. Sebentar, ada total order. Ya, ada total order. Nah, biar ada rupiahnya, ada nominal, ada currency-nya, kita kasih dia teks aja. Teks seperti ini, dia akan otomatis nanti menampilkan rupiahnya, gitu ya. Nanti isi WA-nya seperti ini. Jadi ada tulisan order baru, terus kemudian nanti ada enter gitu, nama salesnya siapa, kemudian nama tokonya apa, total ordernya berapa. Mungkin itu cukup ya untuk merepresentasikan isi WA ini. Kemudian kita simpan. Nah, virtual column ini harus kita panggil ke dari webhook-nya tadi, yang dari automation-nya tadi. Gitu. Nah, kita kembali ke bagian automation. Nah, di sini, nah nomor WA-nya tadi kayaknya udah. Nah, ini belum ini ya, belum masih manual ya. Nah, kita buat dia otomatis. Caranya tinggal kita hapus di sini. Terus kemudian untuk mengambil nama kolom secara dinamis, kita pakai kode seperti ini. Kurung lebih kecil 2 kali, terus lebih besar 2 kali seperti ini ya. Terus kemudian tengahnya kita baru kurung kurawal untuk mengambil nama kolom. Kurawal. Nah, di sini ada tadi kita buat adalah nomor HP, gitu ya. Nah, sama juga untuk isi pesannya, ini kita hapus dulu order barunya. Nah, kita isi dengan ini, isi WA. Itu ya, ini yang tadi kita buat. Nah, jadi nanti nomornya adalah udah dinamis, pesannya juga sudah dinamis. Seperti itu. Terus kemudian kita simpan. Oke, setelah kita simpan, kita save, terus kita coba ya, membuat order baru di bagian sales tadi. Oke, kita coba untuk order baru. Kita coba order baru. Kalau teman-teman yang bisa langsung praktek, silahkan langsung dipraktekkan. Nanti untuk yang skripnya, bagi yang mau nanti saya berikan link ininya ya, link webhooknya atau skripnya, nanti tinggal di copy paste aja nanti. Oke, saya tadi mau coba ini ya, sales ya. Tadi jadwalnya masih ada enggak tadi ya? Tadi kayaknya ada 2 toko tadi. Kita coba. Nah, ini yang atas ini udah di visit, jadi udah ada contreng hijaunya. Nah, sekarang yang visit yang kedua di toko berkat. Saya input visitnya. Oke. Nah, terus saya ini orderannya ya. Kita masukin orderannya. Orderannya adalah misalnya ini. Ini produknya ini kita bikin 2 gitu ya. Totalnya 540. Oke, kalau udah kita ke bagian sini diisi dengan benar, kemudian dia akan check out dan akan memvalidasi lamanya.
Nah, ini belum lamanya tadi 10 detik kalau nggak salah. Ini saya no lagi. Saya yes sampai valid ya. Nah, ini udah valid durasinya. Kemudian saya save. Nah, kalau sudah save, kita akan coba lihat di bagian WA-nya apakah sudah sesuai atau belum. Oke, udah kelihatan ya? Oke, di sini Oke. Belum ada kelihatan. WA baru ya. Belum kelihatan. Belum, sebentar ya. belum, Dulu ya. Mas. Masih putih. Udah? Oke ya, ini ada WA baru ya, order baru, titik 2, nama salesnya, sales 1, nama tokonya, toko berkat, total ordernya adalah 540. Jadi sudah sesuai dengan script webhook yang tadi, yang paling bawah ini ya, yang webhook yang sudah kita setting tadi ya. Jadi sudah berbeda dengan yang atasnya. Yang atasnya kan masih manual ya, order baru. Nah, di sini udah otomatis order baru, titik 2, nama salesnya ini mengikuti data yang ada di dalam spreadsheet tadi. Itu. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Mas Widi, ini Mas Widi, kalau dalam sebuah proses itu kan mungkin sama adminnya yang di itu ada 2 nomor Mas Widi. Itu gimana Mas Widi? 2 apa Mas? Ya? Aduh. Gini, kan misal saja ada 2 nomor. Yang nomor 1 itu adminnya, yang kedua itu kayak pemberitahuan salesnya ya. Itu gimana Mas Widi untuk oke, iya. automation-nya? Oke, Gitu. pertanyaan bagus Mas. Sebenarnya sama aja. Cuman prosesnya nanti ada 2. Tadi kan baru 1 ya, bener nggak? Tadi baru 1 kan, udah kelihatan belum yang ini? Udah ya? Automation-nya tadi kan prosesnya baru 1 ya Mas, yang ini ya? Oke. Ya, ini kan yang mengirim WA, notifikasi WA admin misalnya ya. Gitu ya. Nah, Mas buat satu lagi Ya. di sini di bawahnya. Ini new step. Ini adalah kirim notifikasi WA ke salesnya. Gitu. Oh, Gitu ya. Ke salesnya. Oh, nggak buat nggak buat new bot lagi masih berarti. Nggak usah. Tadi kan prosesnya kan satu kesatuan proses. Gitu. Tetap ininya sama, eventnya sama. Eventnya sama, cuma prosesnya menjalankan 2 proses yang berbeda. Proses yang pertama adalah ngirim WA ke admin, proses yang kedua adalah ngirim WA ke customer. Gitu ya. Ini misalnya adalah notif WA ke sales gitu ya. Atau kemana lah gitu ya. Nah, berarti yang apa namanya? Ini berarti kita pilih yang. Nah, prosesnya ini sama Mas, sama dengan yang ini, cuman pembedanya di sini, di bagian nomor WA ini. Nomor WA ini kita buat virtual column baru, namanya adalah nomor HP sales misalnya gitu ya. Nomor HP sales. Nah, isinya nomor HP sales, nah isinya WA mungkin sama. Otomatis dia akan mengirim WA ke nomornya sales tadi gitu. Gitu Mas. Jadi kita punya dua proses yang berbeda. Tapi dalam satu kesatuan ini ya, dalam satu kesatuan event atau triggernya gitu. Itu Mas. Oh gitu. Ya. Kebayang ya Mas ya? Nah, ini ya, sama cuma salesnya bedanya cuma nomor WA-nya itu yang berbeda. Nomor WA nanti berarti untuk
nomor WA filter kolomnya, nanti Mas bikin satu nomor filter kolom lagi untuk nama salesnya. Prosesnya sebenarnya sama, mengirim WA, cuma bedanya adalah nomor WA-nya sama isinya. Halo, halo Mas Wid. Ya, Mas Wid, aku mau nanya nih, yang automation ini, dia kan untuk men-trigger automation ini biar mengirim pesan kan pakai yang apa namanya, itu ya, bukan pas di save, tapi pas mencet mencet apa, buat kolom sendiri ya, gitu. mencet yang itu diisi dengan benar ya. Berarti bukan pas di save ya Pak? Ya, itu sebenarnya tergantung ini Mas, tergantung aplikasi Iya, masing-masing ya. tergantung Bisa juga betul. pas datanya masuk boleh. Kalau di Nah, kasus saya itu saya ya pas edit. ya kalau aku misalnya pas ketika mereka udah mengisi tanggal, misalnya tanggal pemasangan, itu bisa Mas? Iya bisa. Bisa Mas. Oh. Terus Gitu. yang kedua itu kan buat nge-trigger itu kan yang dikirimin kan berdasarkan row ya Mas ya. Iya. Nah, yang row-nya ini misalnya kan cuma bagian doang tuh Mas. Apa bisa ditambahin image kalau kita punya kolom apa? Kolom kita dia input foto gitu, bisa terkirim nggak kalau kita manggil itu? Oh bisa Mas, bisa. Tinggal nanti tinggal kolomnya mana yang akan dikirimkan itu ditaruh di. Ya, tinggal diatur di virtual akunnya ya. Iya. Oh, oke. Yang ketiga aku mau nanya, ini kan cuma ke nomor WA nih Mas. Kalau misalnya ke grup WA gitu bisa gak sih? Oh bisa. Mau Itu nanya ini. kalau untuk Caranya grup gimana tuh, Mas? itu ininya beda Mas. Endpoint-nya tadi, Apa yang tuh? URL endpoint-nya tadi beda. Itu ada di ini Mas, di mana di apa? Documentation fontenya ada. Nanti tinggal dirubah di bagian URL endpoint-nya tadi. Tadi kan URL endpoint-nya kan fonte.com terus send tadi kan. Itu untuk yang ke pribadi, bukan ke grup. Gitu. Oh, Kalau ke boleh, grup kan dia boleh, punya ada ID grupnya gitu. Ada. ya, boleh gak Mas ditunjukin Mas yang mana? Oh, sebentar, saya lihat di ininya Fonte ya, dokumentasinya Fonte. Oke, sambil saya buka, ada yang nanya lagi nggak? Saya buka dokumentasi Fonte-nya. Om Widi, Ya, ya, saya lupa pernah nanya apa enggak. Kalau WA notification itu kan selalu menggunakan trigger ketika diklik oleh user, kemudian dia bakal membuat suatu proses dan akan menotifikasi. Kalau ya. konsepnya kayak reminder gitu, kayak contohnya hari ini belum visit kayak gitu, itu atau mungkin buat visit tanggal 10 Januari ke toko ini kayak gitu bisa nggak Om Bidi? Jadi nanti Gimana maksudnya itu berdasarkan jadwal gitu? Apa gimana? Iya, jadi contohnya sekarang tanggal 8, terus kita bikin jadwal tanggal 10 Januari visit ke toko ini. Nah, nanti tanggal 10 Januari ada WA tik hari ini visit ke toko ini kayak gitu. Oh, oke, ya. Oke. Nanti saya skip dulu ya, saya menjawab yang Mas tadi yang grup ya. Iya. Ini Mas. Jadi di dalam documentation, oke, sebentar. Saya share screen yang ini ya, yang fontenya. Oke, ini Mas di documentation fonte. Di sini URL-nya, oke, sudah kelihatan Mas? Nah, URL-nya ini Mas yang kalau ngirim ke grup. Oke, ngirim ke grup yang ini Mas. Jadi ini tadi diganti di dalam yang token tadi, di dalam yang URL endpoint tadi. Kalau ke grup. Diganti itu. Ya.
Oke. Kalau Terus contohnya nanti yang saya kirim ini ya Mas, skripnya untuk yang grup ini nanti lengkapnya boleh, boleh. rupanya seperti apa nanti saya kasih di skripnya ya. Nanti Mas bisa skripnya ini kan nanti saya tambahin satu function baru di bawah do post tadi itu untuk mengirim ke grup gitu ya. Kalau mengirim ke grup dia nanti ada grup ID-nya gitu ya, ada grup ID-nya. Oh, jadi nggak pakai nomor ya, Mas? Enggak, kalau grup dia nggak pakai nomor Mas, dia pakai grup ID itu. Oh, berarti yang ada aku tulis yang di atas itu kan nomor pesan, berarti di atas itu aku kasih grup ID-nya ya. Iya, ada grup ID-nya nanti ya. Sama juga nanti kalau misalnya mau ngirim gambar gimana gitu kan itu ada ini. Sebenarnya sih di documentation ada Mas, bisa dibaca sih tinggal dirubah sih. Di sini ada documentation dari si fontenya, di sini ada ya. Ngirim ke grup gimana, terus kemudian ada kok di sini. Jadi ini yang grup tadi yang ini gitu ya. Kalau buat ngirim foto juga beda perlakuannya, Mas. Udah cuma Iya, ada ininya, ada koma documentationnya, ada di sini. Ada lengkap kok ini. kirain cuman apa nyebutin kolomnya aja gitu, enggak. Iya, tetap kalau untuk misalnya ngirim gambar ya nanti kolom yang berisi gambar sama gitu. Kolom yang berisi gambar. Jadi kan tadi kan baru kolom yang berisi teks ya. Bisa juga yang berisi gambar, bisa juga berupa URL gitu, bisa. Ada perintah lainnya. Ada ini lain, ada apa? URL-nya yang diganti ya URL-nya Mas. Nanti. Saya udah lengkap kok. Nanti tinggal ini, boleh. Tinggal ini, tinggal dipakai. Terus tadi yang tadi ya sesuai tanggal tadi ya Mas ya. Nah untuk tanggal, sebentar, saya kembali ke AppSheet. Nah untuk tanggal di AppSheet ini sebenarnya sudah ada Mas di triggernya di bagian automation, terus kemudian visit. Nah di sini ya di event source ini ada yang schedule Mas, tapi berbayar Mas, berbayar gitu. Nah karena dia berbayar ya kalau kita sih kalau bisa sih nggak usah bayar gitu ya. Nah terus kita bisa juga pakai yang bagian sini Mas, di bagian webhooknya Mas yang kita buat schedule-nya atau kita buat ininya sebentar. Di dalam AppScript itu dia memperbolehkan kita membuat trigger. Nah, di sini ada trigger. Nah, yang di sini tadi kan yang do post tadi kan dia akan mengirim berdasarkan perintah manual dari AppSheet ya. Nah, kita bisa buat trigger di sini Mas. Ada trigger. Oke, nah di trigger ini kita bisa membuat schedule-nya berdasarkan triggernya itu bisa berdasarkan jam, bisa berdasarkan misalnya setiap 1 menit sekali dia akan melakukan menjalankan triggernya atau berdasarkan jadwal. Nah, bisa kata add trigger di sini. Nah, add trigger sini do post, terus kemudian deploy-nya kita pilih yang head. Nah, kemudian event source-nya. Nah, event source-nya ini Mas bisa kayak tadi Mas kan tanyain kalender ya, berdasarkan kalender bisa pakai time driven, bisa pakai form sheet bisa. Gitu ya. Kalau yang Mas yang tanyain tadi mungkin cocoknya misalnya di time driven. Itu time driven ini contohnya adalah di sini adalah per jam. Di sini ada hitungan per jam, per hari atau per minggu atau per bulan, misalnya per jam. Nah di per jam ini dia bisa detailkan, misalnya setiap 2 jam sekali atau setiap 4 jam sekali, maka akan otomatis mengirim gitu ya. Itu kalau time driven. Nah tapi kalau yang di kalender, nah Mas bisa bikin dia ada kalendernya gitu ya. Nah di sini bisa harus dikonekin dengan ini Mas, Google kalendernya, Saya nggak terkoneksi yang email saya yang ini. Jadi kalau nanti terkoneksi dia bisa memilih Mas, di sini kalendernya, terus kemudian tanggal berapa, misalnya tanggal 20
tinggal 20. Nah, terus kemudian nanti di dupusnya ini di dalam AppSheet-nya, nah di dalam AppSheet yang tadi kan di visit ya, visit. Nah, di sini ada tambahkan satu kolom untuk menjalankan triggernya. Jadi satu kolom untuk tanggalnya tadi, misalnya tanggal 20. Nah, nanti otomatis trigger tadi akan membandingkan kolom tadi, kolom tanggal tadi dengan tanggal yang sekarang. Kalau sama, tanggal sama-sama tanggal 20, nah dia actionnya atau prosesnya baru dijalankan. Seperti itu, Mas. Gitu. Gimana, Mas? Ada ini? Iya, berarti kita untuk ngatur jadwalnya itu anggap user kan awam ya, maksudnya ada user 1, 2, 3 gitu kan, marketingnya 1, 2, 3 gitu kan. Itu yang ngatur jadwalnya berarti si pemilik Admin ya? adminnya ya. Aplikasinya, Pak. Usernya nggak bisa ya. Jadi contoh user ABC dia pakai aplikasi ini dan dia digunakan untuk supaya dia nggak lupa nanti visit ke toko A, toko B kayak gitu. Jadi nggak itu harus adminnya ya. Oh, ini Mas, berarti harus tadi Mas harus sediakan sebuah kolom baru di dalam visit tadi, di dalam visit untuk isinya adalah schedule reminder-nya, gitu misalnya. Jadi misalnya tanggal berapa, misalnya tanggal 20, toh tanggalnya ini juga ini Mas, nggak harus tanggal fix tanggal 20, jadi misalnya tanggal itu plus 5 atau plus 3 gitu, misalnya today plus 5. Berarti misalnya dia akan input sekarang, jadi today plus 5 berarti 5 hari lagi. Nah, triggernya kan sama. Tanggal yang di aplikasi AppSheet dengan tanggal yang ada di AppScript tadi kan sama. Kalau sama, nah dupusnya baru dijalanin. Tapi kalau bisa bikin beberapa ini Mas, beberapa function. Jadi kalau untuk dupus tadi dijalankan otomatis oleh AppSheet. Nah, nanti Mas membuat function lagi, tadi kayak terkait dengan yang sebelumnya ini tanya, sebuah function lagi untuk mengirim WA yang manual, maksudnya bukan manual, maksudnya sesuai dengan trigger yang ada di AppScript. Nanti saya udah punya Mas, nanti saya share. Yang mau nanti saya share ya, nanti yang Mas tadi juga Mas tadi ini japri ke saya, nanti saya share yang webhook yang lengkap, nanti tinggal dipanggil. Jadi yang nanti ada beberapa function. Kalau yang di sini kan baru cuma satu function ya, satu function namanya cuma dupus. Nah, nanti yang saya berikan tuh fungsinya ada banyak, ada sekitar 4 atau 5. Jadi misalnya, untuk yang ini nanti dijalankan pas sesuai tanggal di triggernya si AppScript. Kalau yang dupus itu dijalankan oleh si AppSheet-nya. Ini kan baru cuma satu function ini. Ini cuma ada satu functionnya, yang lainnya nggak ada function di sini. Nanti saya ada 4 atau 5 function yang fungsinya berbeda-beda. Itu bisa dijalankan ini. Kayaknya saya pernah buat videonya Mas, untuk yang membuat trigger sesuai ini. Cuma nggak tahu saya publish atau private yang di YouTube saya. Nanti saya cek ya. Nanti Mas Japri saya nanti saya share videonya. Saya pernah bikin trigger yang ini. Gitu. Ya, berarti untuk ini kita harus pakai AppScript sama webhooknya Pak ya? Iya. Tapi fungsinya jangan satu Mas. Jadi kalau satu begini kan dia ini dipakai untuk yang dari AppSheet. Kalau nanti buat function baru lagi khusus yang nanti dijalanin oleh si trigger yang ini. Jadi berbeda. Jadi soalnya kalau sama pun bisa, cuman nantinya pas timingnya sama, nah dia akan mengirim cuma satu kali. Itu mengakali itu biasanya ya bikin beberapa function. Gitu. Cuma dengan ininya berbeda-beda, dengan triggernya berbeda-beda. Kalau yang dupus tadi triggernya kalau datanya ditambah atau diedit. Kalau yang function misalnya ada dupus 1, dia triggernya adalah berdasarkan time driven, misalnya setiap menit sekali dia akan mengirim WA. Misalnya biasanya itu saya pakai untuk broadcast. Jadi kalau kita mengirim broadcast WA ke misalnya 300 orang atau 400 orang itu
kita pakai schedule, pakai di trigger ini setiap menit sekali. Gitu ya. Setiap menit sekali kita mengirim 10 atau 50 gitu, setiap menit sekali. Jadi di app sheet kita ini nanti nggak berat. Yang menjalankan perulangannya itu adalah si app script-nya. Jadi app sheet kita nggak terganggu. Gitu. Saya pernah buat videonya Mas yang mengenai trigger ini lengkap pemakaiannya untuk yang time driver dan juga kalender tadi. Cuma memang akun kita harus dikoneksikan dengan Google Calendar ya. Yang akun saya yang ini saya nggak koneksikan ke Google Calendar. Terus, oh ya, kalau nanti ditambahkan function lagi selain do post tadi, itu harus di deploy lagi ya Mas ya, di deploy ulang ya. Tapi ya harus deploy, kemudian nanti URL-nya pasti akan berbeda, nanti akan disesuaikan lagi URL-nya di dalam app sheet. Gitu. Makanya untuk membuat webhook ini harus fix, nggak diubah-ubah gitu. Sebenarnya kalau nanti diubah ya bisa, cuman harus di deploy ulang. Itu aja sih. Kalau nggak di deploy ulang dia walaupun sudah disimpan, dia memakai webhook yang lama. Gitu. Oke, ada yang lain? Tinggal 10 menit lagi kita. Halo, saya mau tanya, Ya, kalau bisa nggak kalau send SMS, send WhatsApp ke banyak nomor? broadcast gitu ya, WA Ya. broadcast ya. Hmm. Oh, bisa. Tadi kayak sudah saya spill ya tadi. Sebenarnya sih sama, pengirimannya sama, cuman dia kan harus ada perulangan, diulang-ulang sesuai sebanyak user yang akan kita kirimkan gitu ya. Nah, kalau kita menjalankan broadcast atau mengulang-ulang mengirim WA itu pakai app sheet kita akan berat karena dia akan mengulang terus kan, mengulang terus. Nah, makanya itu dipakai yang trigger tadi. Trigger kita membuat satu function khusus untuk mengirim broadcast. Gitu. Nanti saya share ya videonya ya Mas ya. Nanti Japri juga ke saya. Nanti saya share video membuat broadcast. Saya pernah buat membroadcast. Jadi nanti kita bisa setting dalam, kan ini di Driven ini kan ada yang per menit. Nah dari per menit itu kan defaultnya 1 menit satu kirim WA. Nanti kita bisa ada scriptnya per 3 detik gitu ya. Per 3 detik dia ngirim, per 3 detik dia ngirim gitu ya. Nah kenapa harus diberikan jeda detik gitu ya? Karena nanti kalau nggak dikasih jeda, nanti dianggap spam teman-teman. Jadi nanti WA akan mengetahui bahwa oh nomor ini kok nyepam gitu. Nanti bisa diblokir nomor kita. Jadi itu harus dikasih jeda gitu, dikasih jeda. Jadi untuk bikin jedanya, jadi ada setiap 3 detik dia baru mengirim, setiap 3 detik dia baru mengirim. Seperti itu. Jadi biasanya kalau seperti itu kita nggak dianggap sebagai spam. Nah, kalau enggak nanti dianggap spam karena dalam waktu bersamaan kita mengirim ke banyak nomor dengan isi yang sama. Gitu ya. Oke, ada lagi? Mas Widi, Ya, file kamu itu kan cuma daripada satu spreadsheet saja kan? spreadsheet. Iya, spreadsheet cuma satu file ya. Kalau ada lebih daripada satu bisa juga ya? Bisa dikoneksikan ke app sheet bisa, nggak masalah. Tinggal di add datanya nanti cari nama spreadsheetnya itu bisa. Kalau aplikasi kompleks memang sarannya adalah beberapa file spreadsheet dengan cuma satu, gitu. Nanti dia akan berat. Itu pun juga kalau lebih dari 30 sheet ya, satu file 30 sheet. Nah, kalau lebih dari 30 sheet satu file harus dibuat spreadsheet yang baru. Bisa kok dikoneksikan. App sheet kita bisa connect ke banyak spreadsheet, data spreadsheet yang berbeda-beda. Itu. Ada lagi teman-teman? Nanti ini hanya fungsi sederhana dari mengirim WA ya. Nanti teman-teman bisa kombinasikan sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya mengirim broadcast tadi satu, atau membuat CRM. Jadi misalnya ada order baru, kemudian setiap 3 hari sekali atau 4 hari sekali itu diberikan
mengirim WA dengan isi yang berbeda-beda. Itu juga bisa, nanti teman-teman bisa membuat listnya, kayak itu bisa dikombinasikan seperti itu ya. Gitu. Terus ini kan baru dari satu jalur ya, artinya adalah ini baru bisa mengirim email, bisa mengirim WA, gitu ya. Kebayang nggak kita teman-teman yang sebaliknya? Jadi bagaimana kalau ada orang ngirim WA ke kita, terus otomatis kita mengirim balik dengan data yang berbeda. Berarti kan dua arah ya, nggak cuma satu arah. Ini kan baru satu arah nih, baru dari kita mengirim ke orang, gitu ya. Kita hanya mengirim. Kita belum membuat metode untuk kalau kita menerima gimana gitu. Kalau kita menerima data terus datanya diolah, terus kemudian setelah diolah kita memberikan balasan gitu ya. Ya itu juga bisa teman-teman kombinasikan atau modifikasi sampai sejauh itu ya. Itu kan baru satu arah, kalau dua arah seperti apa ya. Itu menarik. Jadi dari WA tadi misalnya kita bisa membuat chatbot sendiri, bisa dikombinasikan dengan AI, itu juga bisa ya. Dari yang simple seperti ini. Jadi makanya saya berikan ini contoh simple dulu, satu arah. Nah nanti teman-teman bisa kembangkan ke dua arah. Jadi nanti teman-teman bisa membuat sebuah sistem. Jadi nggak cuma membuat aplikasi, tapi membuat sistem. Jadi misalnya ada orang dari luar mengakses data ke AppSheet, kemudian diolah, kemudian AppSheet akan mengirim balasannya ke WA pengirim tadi. Seperti itu bisa dikombinasikan atau bisa dibuat sampai sejauh itu ya. Jadi nanti webhooknya itu kita menggunakan dua webhook. Webhook pertama adalah yang kita punya sendiri, webhook yang kedua adalah yang dari Fontaine-nya gitu ya. Nah nanti komunikasinya adalah bukan hanya aplikasi ke aplikasi, tapi dari webhook ke webhook gitu ya, seperti itu. Tapi ini teman-teman pahami dulu, terus kemudian dipraktekkan. Kalau itu udah lancar, nanti ya pasti teman-teman akan kepikiran, oh iya gimana caranya kalau bikin dua arah ya, gimana kalau bisa saling mengirimkan data tapi datanya itu dinamis ya, kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Kita bisa membuat chatbot, kita bisa membuat customer service, kita bisa membuat customer relation segala macam. Itu banyak yang bisa kita kembangkan dari fungsi dasar ini gitu ya. Itu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum sessionnya habis. Gitu. Nanti untuk materi lagi selanjutnya nanti mungkin 2 hari sekali atau 1 hari sekali kalau sempat saya bikin video-video trik seperti kemarin ke grup ya. Jadi dipantengin grup aja, terus yang mau belajar ya tinggal dilihat videonya, nanti semoga teman-teman bisa mengembangkan itu. Nanti kalau saya ada waktu untuk membuat video-video pendeknya, nanti saya upload di grup untuk kita buat belajar. Atau enggak, biasanya kalau saya ada klien yang minta apa, terus kemudian oh ya ini enak nih kalau saya share ke grup biar ada juga bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang mengembangkan AppSheet seperti itu. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri, sampai ketemu lagi di grup di video-video yang lainnya. Semoga bermanfaat, nanti lanjut di WA kirim yang tadi. Ya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya. Thank you Pak Yudi. Salam ya. Di aplikasi